Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Gita Nurasila dan dua teman saya, Putri Rahayu dan Permayati. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai maintenance management. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengetahui pengertian dari manajemen perawatan, mengetahui tujuan manajemen perawatan, mengetahui fungsi manajemen perawatan, mengetahui jenis-jenis manajemen perawatan, mengetahui tugas dan kegiatan manajemen perawatan, mengetahui konsep-konsep perawatan, mengetahui kebijaksanaan perawatan, dan mengetahui hubungan perawatan dengan proses produksi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen perawatan. Menurut ahli, yaitu menurut Asauri, maintenance merupakan kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dengan mengadakan perbaikan atau penyesuaian penggantian yang diperlukan supaya tercipta suatu keadaan operasional produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut para ahli lainnya seperti menurut Corder, maintenance adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang bisa diterima. Dan secara umum, maintenance dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan dan menjaga suatu produk atau sistem tetap berada dalam kondisi yang aman, ekonomis, efisien, dan pengoperasian optimal. Aktivitas pemeliharaan dalam perusahaan sangat diperlukan karena yang pertama, setiap peralatan mempunyai masa umur atau penggantian di mana suatu saat dapat mengalami kegagalan atau kerusakan. Yang kedua, kerusakan dari suatu peralatan atau mesin tidak dapat diketahui secara pasti. Yang ketiga, manusia selalu berusaha untuk meningkatkan umur penggunaan dengan melakukan perawatan. Yang kedua, tujuan dari manajemen perawatan. Kegiatan perawatan, peralatan, dan fasilitas mesin memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dari fungsi perawatan menurut Corder antara lain yang pertama dapat memperpanjang usia kegunaan aset, yang kedua menjamin ketersediaan peralatan dan kesiapan operasional perlengkapan serta peralatan yang dipasang untuk kegiatan produksi. Yang ketiga, membantu mengurangi pemakaian atau penyimpangan di luar batas, serta menjaga modal yang ditanamkan selama waktu yang ditentukan. Keempat, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu. Yang kelima, menekan tingkat biaya perawatan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan perawatan secara efektif dan efisien. Yang keenam, memenuhi kebutuhan produk dan rencana produksi tepat waktu. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan para supervisor dan operator melalui kegiatan pelatihan yang diadakan. Yang ketiga, fungsi manajemen perawatan. Menurut pendapat Agus Ahyari, fungsi perawatan adalah dapat memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada, serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. Keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya perawatan yang baik terhadap mesin, yaitu yang pertama, mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. Yang keempat, peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan dengan stabil dan baik, maka proses dan pengendalian kualitas harus dilaksanakan dengan baik juga. Yang kelima, apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan dengan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, ada jenis manajemen perawatan. Kegiatan perawatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perawatan pencegahan dan perawatan perbaikan. Yang pertama adalah preventive maintenance. Menurut Asauri, preventive maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan dan menemukan kondisi yang dapat menyebabkan fasilitas atau mesin produksi mengalami kerusakan pada waktu melakukan produksi.
Dalam prakteknya, proses maintenance dibedakan menjadi dua macam berdasarkan aktivitas atau kegiatannya, yaitu routine maintenance dan periodic maintenance. Yang kedua adalah corrective maintenance. Menurut Patrick dan Asauri, corrective maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas produksi mengalami kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Menurut Patrick, corrective maintenance dapat dihitung dengan main time to repair, di mana time to repair ini meliputi beberapa aktivitas yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu preparation time, active maintenance time, dan delay times. Ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan perawatan dikategorikan dalam dua cara, yaitu perawatan terencana dan perawatan tak terencana. Perawatan terencana adalah perawatan yang dilakukan secara terorganisir untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang, pengendalian dan mencatatnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dan perawatan tak terencana adalah perawatan darurat yang didefinisikan sebagai perawatan di mana perlu segera dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang serius. Misalnya hilang produksi, kerusakan besar pada peralatan, atau untuk keselamatan kerja. Dan yang kelima, ada tugas dan kegiatan manajemen perawatan. Menurut Hamsi, pada dasarnya tugas dari bagian perawatan meliputi perencanaan dan penugasan, pemeriksaan dan pengawasan bahan, pekerjaan lapangan, dan pekerjaan bengkel. Menurut Asauri, kegiatan-kegiatan perawatan dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 5 pokok berikut. Yang pertama adalah inspeksi, yang meliputi kegiatan pengecekan dan pemeriksaan secara berkala bangunan dan peralatan pabrik sesuai dengan rencana, serta kegiatan pengecekan atau pemeriksaan terhadap peralatan yang mengalami kerusakan. Yang kedua adalah kegiatan teknik, meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli dan kegiatan pengembangan peralatan atau komponen peralatan yang perlu diganti. Yang ketiga adalah kegiatan produksi. Ini merupakan kegiatan untuk memperbaiki dan mereparasi mesin dan peralatan, melaksanakan pekerjaan yang disarankan atau diusulkan dalam kegiatan inspeksi dan teknik, dan melaksanakan kegiatan servis dan pelumasan. Yang keempat ada pekerjaan administratif. Ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan mengenai biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan, komponen yang dibutuhkan, waktu yang dilakukannya inspeksi dan perbaikan, serta lamanya perbaikan tersebut, dan komponen yang tersedia di bagian pemeliharaan. Yang kelima adalah pemeliharaan bangunan, meliputi pembersihan dan pengecatan gedung dan kegiatan pemeliharaan peralatan lain yang tidak termasuk dalam kegiatan teknik dan produksi dari bagian perawatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Permai. Selanjutnya ada konsep maintenance. Next. Konsep maintenance itu ada 4. Yang pertama konsep breakdown dan downtime. Breakdown dapat didefinisikan sebagai berhentinya mesin pada saat produksi yang melibatkan engineering dalam perbaikan. Downtime didefinisikan sebagai waktu menganggur atau lama waktu di mana mesin tidak dapat lagi dijalankan untuk beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa unsur dalam konsep downtime adalah yang pertama maintenance delay. Maintenance delay merupakan waktu yang diperlukan untuk menunggu ketersediaannya sumber daya maintenance yang akan melakukan proses perbaikan. Kemudian ada supply delay. Supply delay merupakan waktu yang dibutuhkan oleh personel maintenance untuk memperoleh komponen yang diperlukan dalam melakukan proses perbaikan. Kemudian ada access time. Access time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh akses ke komponen yang mengalami kerusakan. Kemudian ada diagnosis time. Diagnosis time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan yang terjadi serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan. Kemudian ada repair atau replacement time. Itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki mesin agar mampu menjalankan fungsinya kembali dengan baik setelah mengetahui permasalahan dan mengakses ke komponen yang rusak. Kemudian yang terakhir ada verification and ointment. Merupakan waktu yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi dari suatu mesin atau peralatan telah kembali seperti kondisi semula. Konsep yang kedua ada konsep reliability. Menurut Ebeling 1997 P5, reliability adalah peluang sebuah komponen atau sistem akan dapat beroperasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan untuk suatu periode waktu tertentu ketika digunakan di bawah kondisi operasi yang telah ditetapkan. Ada 4 elemen dasar dalam konsep reliability yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu probability, performance, time of operation, dan operation condition. Next.
Konsep yang ketiga ada konsep availability. Ketersediaan atau availability adalah probabilitas suatu komponen atau sistem menunjukkan kemampuan yang diharapkan pada suatu waktu tertentu ketika dioperasikan dalam kondisi operasional tertentu. Kemudian konsep yang keempat ada konsep maintainability. Menurut Ebeling 1997 P6, maintainability adalah probabilitas bahwa suatu komponen atau sistem yang rusak akan diperbaiki dalam jangka waktu tertentu, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditentukan. Next. Untuk topik yang ketujuh ada kebijaksanaan maintenance. Next. Bila kebijaksanaan pemeliharaan hendak dilaksanakan, faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu yang pertama operational recruitment. Dengan operational recruitment dimaksudkan agar fungsi suatu peralatan harus dapat ditunjukkan dalam dan di bawah kondisi yang bagaimana ia harus menunjukkan fungsinya tersebut. Kemudian yang kedua ada equipment karakteristik atau EC. EC mencakup bagaimana suatu alat dibuat secara elektrik dan mekanik, dan cara bagaimana ia bisa bekerja secara memuaskan dan memenuhi operasional yang dikehendaki. Kemudian ada aids to maintenance. Peralatan bantu untuk memelihara adalah tools, peralatan untuk pengujian dan informasi yang menyangkut alat tersebut. Next. Yang keempat ada training. Untuk melakukan training memerlukan waktu dan biaya. Maka training adalah salah satu faktor yang penting dalam menentukan kebijaksanaan pemeliharaan. Training yang dibutuhkan dapat disimpulkan dari pembedaan antara kemampuan yang dikehendaki dan kemampuan mula-mula orang terpilih untuk itu. Kemudian yang terakhir ada job environment. Di luar keputusan fisik, ruang kerja, faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan suku cadang, jumlah supervisi dan bimbingan yang diberikan, waktu yang tersedia untuk melengkapi tugas, dan safety precaution. Next. Topik ke-8 ada hubungan perawatan dengan proses produksi. Next. Menurut Sofyan As-Sauri 2004, agar proses produksi berjalan dengan lancar, maka kegiatan pemeliharaan yang harus dijaga dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menambah jumlah peralatan dan perbaikan para pekerja bagian pemeliharaan. Kemudian, menggunakan pemeliharaan pencegahan, diadakannya suatu cadangan di dalam suatu sistem produksi pada tingkat kritis sehingga mempunyai suatu tempat paralel apabila terjadi kerusakan mendadak. Kemudian, usaha-usaha untuk menjadikan para pekerja di bidang pemeliharaan ini sebagai suatu komponen dari mesin-mesin yang ada, dan untuk menjadikan mesin-mesin tersebut sebagai suatu komponen dari suatu sistem produksi secara keseluruhan. Yang terakhir, mengadakan percobaan untuk menghubungkan tingkat-tingkat sistem produksi lebih cermat dengan cara mengadakan suatu persediaan cadangan di antaranya sebagai tingkat produksi yang ada, sehingga terdapat keadaan di mana masing-masing tingkat tersebut tidak akan sangat tergantung dari tingkat sebelumnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.